Halo sobat semua urban farming, dimanapun Anda berada. Pada kesempatan ini kita akan berbagi pengalaman langkah-langkah beternak lele di lahan sempit dan budidaya sayuran ya. Pertama sebelum kita lanjut ya, kita beri makan lelenya dulu ya. Ini lelenya kita beri makan. Lelenya ini lelenya kondisinya sangat sehat sekali ya. Nanti kita akan berbagi apa langkah yang sudah kita lakukan dalam budidaya lele ini ya, dan juga bagaimana teknik kita sehingga kita bisa bertanam sayur ya. Bisa dilihat tanam sayur di sini dan juga di sini sayurnya cabai ya, tomat ya. Oke. Sebelum kita lanjut, langkah-langkah beternak lele dan budidaya sayur di lahan yang sempit ya. Bagi yang belum subscribe channel MS Tech Organic ya, silakan di like, di subscribe, dan ditekan tanda loncengnya ya. Oke, terima kasih. Oke, seperti saya sudah jelaskan dari awal tadi, bahwa pada kesempatan ini dari MS Tech kita akan berbagi langkah-langkah beternak lele dan juga budidaya sayur di lahan yang sempit secara sehat, alami ya. Dan langkah-langkah ini berguna bagi Anda yang masih buta tentang bagaimana itu perikanan, budidaya lele ya. Juga masih buta tentang pertanian, cara menanam sayur. Kita akan kupas tuntas pada kesempatan ini. Oke, sobat semua, kalau kita mau beternak lele ya, kita punya lahan yang sempit misalnya ya. Kalau ukuran ini kira-kira sobat semua bisa melihat ya, dari saya berdiri ini sampai badan saya sebelah kiri ini kira-kira 2 meter ya. 2 meter luasnya, ini sana 2 meter ya, sehingga kita bisa masuk ke sini. Dan dari sini itu kira-kira 3 meter ya, 3 sampai 4 meter, 4 meter. Ini 3. Jadi dengan luas 2 kali 3 kita sudah bisa ternak lele 1000 ekor, nanam sayur, sawi, kangkung, seledri, cabai, tomat, bisa ya, bisa kita panen di sini. Kita bisa manfaatkan menjadi kebutuhan ya kita sendiri, dan kita pastikan cara ini sehat, alami ya, bebas dari penggunaan pupuk dan pestisida sintetis yang mengakibatkan ya kerusakan ya pada kita maupun lingkungan. Oke, pertama langkah yang harus kita siapkan itu, pertama kalau kita mau beternak ikan itu kita harus punya kolam ya. Seperti contoh ini, kita pakai kolam terpal dengan ini lebar ininya itu 1,5 meter. Ini 1,5 meter, bentuknya bulat, lalu dia ada rangka besi. Ini saya beri secara online dulu. Ini dijual terpal lele ya, atau bioflok itu. Ukurannya tingginya 1 meter, tapi ini kita lipat, jadi ini sekarang sekitar 70 cm ya. Lalu lebarnya 1,5. Terus kita isi air sedalam ini. Nah, pertama kita harus punya kolamnya ya. Lalu yang kedua, kita membuat instalasinya ya. Instalasi ini kita budidaya secara aquaponik. Kita ternak lele, kita gabungkan 2, ternak lele dan budidaya sayur ya. Pertama kita buat instalasi, pertama ini kita kolam, lalu air yang di kolam ini kita filter, kita masukkan di sini. Kita sambung ya, airnya sampai ke sini. Jadi air itu setiap dia kelebihan di sini pindah ke sini. Nanti kalau habis ini dia pindah ke sini. Nah, dari sini kita pompa ke tanaman. Dari pompa ini nanti naik dia ke sini. Dari sini naik ke 2 wadah ini ya.
dan juga ke sini, lalu ada yang balik lagi ke kolam. Jadi pertama kita harus punya tadi kolam ya. Kita buat kolam seperti ini, bisa terpal seperti ini, bisa juga beton atau semen atau apalah, terpal atau apa ya. Untuk apa kolamnya? Untuk menaruh ikan, termasuk lele ya. Bisa juga nila, gurame bisa. Kita punya kolam, lalu yang kedua tadi kita buat instalasi ya, drum. Modal kita drum yang 150 liter, drum yang 200 liter, dan ini drum yang 200 liter kita bagi dua untuk lahan kita. Ini untuk bertanam juga, ini lahan untuk menanam. Ini kita udah nanam seledri ya. Ini cabenya sudah mulai panen ya. Ini cabenya udah mulai. Lalu ada sawi. Nah, ini bertanam. Jadi tadi ada dua ya. Kolam, kita punya kolamnya, kita buat instalasinya dengan tadi itu drum itu. Lalu yang ketiga kita punya alatnya. Ini kita pakai ini talang. Ini talang biasanya untuk bangunan itu talang air. Kita beli kalau 1,5 meter ini cukup satu talang. Kita bagi 4 nanti. Ini jadi satu talang itu ukuran 4 meter. Kita bagi 4 dan kita beli tutupnya ini 1 meter ini butuh 2. Jadi 1, 2, 3, 4. Nanti butuh 8 tutup. Kita butuh 8 tutup. Lalu juga kita, karena ini kita taruh, kita butuh ini mangkok-mangkok kecil ya. Bisa lah, yang penting ini ada lubang bawahnya untuk nanam. Nah, ini seperti sawi, ini nanam sawi. Jadi nanti sistemnya di sini, air yang dari sana naik ke sini, jadi dibagi-bagi airnya, ada lubangnya sini ya. 1, 2, 3 air, lalu balik lagi ke kolam. Itu yang kedua, punya alat ini ya, itu ketiga berarti. Lalu ini drumnya, kita beli drum, lalu kita isi dengan, bisa dengan isi ini, ketabus nanti hidup. Ini kita isi dengan genteng atau batu yang bagus. Yang bagus itu yang nggak mudah masih batu kali itu, batu asli. Jadi pertama tadi kolam, lalu kita buat instalasi, termasuk ini. Lalu ketiga kita butuh benihnya, benih sayuran. Nanti kita tinggal menaruh sayuran aja satu-satu, udah bisa hidup di sini. Jadi kita nggak usah nyemai seperti tadi di sini. Kita cuma naruh, misalnya benih sawi taruh aja, nanti bisa hidup. Jadi ada 3 rahasia tadi untuk budidayanya yang kita siapkan: kolam, lalu alat-alatnya tadi ya. Terus yang ketiga benihnya, yang keempat yang tidak kalah penting adalah benih lelenya ya. Kita butuh juga lele. Bagaimana kita cara memilih benih lele yang baik ya? Kita datang ke orang yang jual lele. Kita cari lele yang sehat ya. Ukuran yang kita yang aman itu biasanya ukuran 9-12 atau 7-9 ya. Ukuran lelenya itu panjangnya. Kalau kita terus berapa ukuran lele yang kita butuhkan dengan 1,5 meter ini bulat. Kita naruh di sini itu sekitar 1.000 ekor. Kita cukup untuk 1.000 ekor ini. Ini kita taruh 1.000 ekor, dan sebelumnya kita harus menyiapkan media air ini. Karena kalau ini air nggak disiapkan, nanti lelenya itu tidak bisa hidup dan tanaman sayurnya itu tidak bisa tumbuh dengan subur. Nah, ada satu yang kita pakai di sini yang mungkin kita rekomendasikan bagi sobat semua yang mau budidaya lele dan ternak lele dan budidaya sayuran di lahan sempit. Itu kita rekomendasikan ada formula namanya Top DW. Ini nutrisi dan hormon yang bisa menyiapkan air. Ini jadi siap untuk ditempati lele, dan nanti juga bisa mendekomposisi kotoran lelenya itu, sehingga nanti air kolamnya itu tidak berbau ya, tidak berbau. Jadi di perumahan pun kita bisa ternak lele itu tanpa mengganggu lingkungan itu loh. Jadi formula ini mungkin saya mau tunjukkan, ini ada formula. Nanti kita beri link di bawah itu, linknya itu formulanya ini namanya Top DW ya. Nanti sobat semua bisa melihat ya. Nanti kita beri link dan informasi sekitar produk ini. Sebetulnya ini salah satu kunci juga supaya nanti lele bisa berhasil, bisa tumbuh 1.000 ekor loh di sini. Nanti harapannya kita nanti setelah 2 bulan lele ini kita bisa panen 100 kilo.
Lalu ini sayuran bisa tumbuh dengan baik. Sobat semua bisa lihat kan, cabai bisa tumbuh ya dengan sini ya. Sayuran juga di sini kemarin kita udah tanam, udah panen ya. Ini masih sisa-sisa sawinya ya. Nanti kita panen bertahap aja. Untuk keluarga kan 1-2 kita panen ya. Kalau kita makan lagi, panen lagi, butuh seledri kita tinggal petik di sini ya. Butuh daun mint juga kita tinggal petik di sini ya. Dan tomat dan cabai ya. Jadi nah ini tomatnya ya bisa buah dengan baik ya. Cabainya juga ya. Jadi mungkin sekian saja share pengalaman kita bagaimana kita beternak lele dan budidaya sayuran di lahan yang sempit secara sehat ya. Pengalaman ini berlaku untuk teman-teman semua yang buta tentang peternak perikanan ya, buta tentang bagaimana bertani. Gampang. Dengan kita membangun sistem seperti ini, kita tinggal naruh benih aja, tinggal aja. Yang penting sirkulasinya jadi, itu sudah hidup tanamannya, dibiarkan saja. Jadi tidak bicara cangkul, sekarang kita nggak usah nyangkul, yang penting kita pastikan air tersirkulasi dengan baik ya. Kita benar-benar menggunakan nutrisi yang tepat untuk lele dan sayuran, dan dijamin pasti berhasil ya. Bagi teman-teman yang bertanya-tanya belum jelas, pengen menanyakan, silakan diisi di kolom komentar ya. Nanti kita bisa berkomunikasi di sana. Kita juga nanti akan memberikan link produknya dan beberapa link yang lain di channel kita, cara-cara mengembangkan urban farm ini ya dengan cara sehat ya. Secara organik, dan tentu dengan sistem seperti ini itu lelenya itu nanti lebih gurih ya, lebih sehat ya, karena dia hidup di air yang yang tidak berbau ya. Jadi lelenya seperti lele lokal ya, lele yang hidup di sungai, rasanya gurih ya, dagingnya kenyal, dan sayurannya juga full nutrisi ya. Dan yang juga kita mau harapkan, kita mengkonsumsi makanan yang benar-benar sehat ya, sehat, bernutrisi. Kita tahu kualitasnya. Ini kualitas sayur yang kualitas lele yang premium, kualitas sayuran juga yang premium ya, sehat. Oke sobat semua, mungkin sekian saja share pengalaman langkah-langkah ternak lele dan budidaya sayuran di lahan yang sempit. Bagi teman-teman yang belum like, silahkan di like ya, di subscribe, dibunyikan tanda loncengnya, sehingga nanti dalam video-video kita selanjutnya kita update terus bagaimana kita mengembangkan sistem cara bertani di lahan yang sempit ya, untuk mencapai kedaulatan pangan tanpa merusak lingkungan, tapi dengan memperbaiki lingkungan, menjaga keseimbangan lingkungan secara organik ya. Oke, sekian saja sobat semua. Sampai ketemu lagi di waktu-waktu yang akan datang. Terima kasih. Love yourself, the others, and the earth.